Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-29. Ini 29 ya? Ya 29. Selamat pagi hari raya kita. Jadi pemerintah melakukan hari Sabtu loh. Hari Sabtu sudah. Ada sudah. Ada di anukan di berita sudah ada. Hari Sabtu. Ada surat edarannya sudah. Mudah-mudahan kita banyak umur semuanya, dapat bertemu tahun puasa yang akan datang, sehat walafiat. Yang paling patut ujian sendiri diperhatikan dan diusahakan adalah berada di shaf pertama. Kalau kita tuh sembahyang, kalau kawa tuh di shaf pertama kalau kawa. Karena shaf pertama ini banyak kelebihannya. Dan tetap berada di situ. Artinya sampai berdoa disuruh tetap berada di situ, jangan ke belakang. Kecuali pas sudah selesai berdoa, hanya hendak pindah belakang kah, hendak arah kanan kah, hendak arah kiri kah, mengerjakan salat qabliyah maghrib kah, ya Allah belakangnya boleh kata Bapak. Tapi kalau memang sudah berdoa Allahumma ajirni minan nar, tuh tetap aja di situ. Kalau imam antara dua boleh ke kanan atau langsung berhadapan dengan makmum. Ada langsung berhadap, kalau ada langsung belah kiri. Itu sunnah. Jadi kalau bagi imam jangan sampai kan berbalik. Oh jepian ngurus si anu pangan gawe ibadah silat gawe sunat. Itu aja. Yang sunatnya ialah berbalik ke kanan atau menghadap makmum. Itu bagi imam. Tapi kalau makmum tetap berada di situ. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil adhani was-saffal awwal, summa lam yajidu illa ayyastahmu alaihi
lastamu. Andai kata orang-orang mengetahui keutamaan yang terdapat dalam azan, dan yang pertama kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan mengadakan undian, niscaya mereka akan mengadakan undian. Seandainya di sop pertama itu berundi di sini, niscaya mereka akan mengadakan undian gitu. Kalau kita kalkuler terkadang sop pertama ini, biasanya itu terlambat. Orang azan tuh perlu pian perhatikan. Penyebab mati sebelum khatimah itu kita kadang jawab orang azan. Saat orang azan kita pandiran masih ajan namanya. Itu di dindang hari. Habis itu sauti, jangan sampai ada nama pandir. Kalau orang azan dikumandangkan, kalau kita masih berpandir, khawatir kita mati sebelum khatimah. Jadi ada guru ilham di depan dia ini. Habib Umar bin Hafiz itu di sini waktu ceramah aja nangan azan berhenti sini. Nangai azan bersama ke sini. Hanya sudah selesai ya juga sini berpandir lagi. Hanya menunjukkan sini tausiah. Saking muliakannya azan itu. Kita terkadang ada sadar ya loh. Kita lihat ada sadar terkadang. Orang azan masih pandai kasihkan, apalagi kisahnya belum habis, pasti menunggu kisah. Tahu Tuhan memanggil azan, kisah aja. Belum yang terkadang tergawi, ada pian aja. Udah naik kau menggawi ya kita. Bahaya, ini mati sebelum khatimah itu bahaya. Kita ini hanya mati sebelum khatimah ya Allah. Supaya bagus juga akhir hayat. Itu salah satunya. Salah satu membuat mati sebelum khatimah ialah kadang menghargai orang azan, kadang mendengar orang azan. Orang azan masih berpandiran. Orang yang hendak mendapatkan sop pertama karena keutamaan hendaklah menuju ke situ sebelum orang-orang penuh sesak dan mendahului mereka. Nah, di sini kalau hendak menuju sop pertama itu berdahulu raya hari Jumat nih, besok song datang. Jangan kalau sudah penuh dilingkawi ini berarti sudah dilingkawi ngerti ya. Dilangkahi, bahasa Banjar dilingkawi, dilangkahi, di pundak-pundak orang, tahu orang padat dan hibak ada sepertama yang masih ada musuh pemain dah, seorang sana dirajahi orang berhenti sudah hibak, ada penuh. Kalau handaknya sini ya, sosok. Wahai orang bahari. Anak Jumatan setengah 11 sudah ada di masjid. Tapi orang nggak ada gawi juga ini. Ulun kayaknya bini ulun do sungsung datang ini jam 1 minta antar ke masjid. Padahal tuh orangnya diantar ke masjid jam 10. Karena apabila ia datang terlambat sementara mereka telah mendahulunya, boleh jadi ia melangkahi pundak mereka sehingga mengganggu mereka. Yang pada punya itu mengganggunya tadi. Tapi kalau orang memberi jalan aja, kita lewat ada apa-apa. Yang khawatir orang terganggu karena kita melangkahi pundak-pundak mereka tadi.
Karena sedangkan perbuatan itu dilarang. Barang siapa takut melakukan hal itu, maka safnya di saf yang lain lebih baik baginya. Jadi yang umpamanya jangan khawatir mengganggu orang lain, di saf yang ada yang mananya kosong, di situ lebih bagus baginya, bagi kita tadi itu. Nah kayak kita mah hari raya. Hari raya itu padat tuh. Imbang sudah. Kalau anak ya bercapat dan ulah dulu nih. Seanak lu saja di pertama. Nah kita permisi buat lewat orang ya lo. Itu adabnya. Disebutkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, la yazalu aqwamun yata'akharuna hatta yu'akhirullah. Apabila orang-orang terlambat datang untuk sholat, maka Allah akan mengakhirkan mereka. Ya jurang bahar itu dapat hintalu aja lagi, dapat burung pipit. Karena memang ada itu perkataan di dalam kitab itu. Bila anu dapat ini ya lo, berdahulu salat Jumat tadi. Bila anu dapat sapi jurang. Bila udah akhirnya orang ajan dapat hintalu pipit nah, burung pipit kan. Termasuk sunat-sunat penting yang sering dilalaikan adalah merapikan dan meratakan sop-sop. Nah, ini sunat nih. Sunat yang pentingnya sini. Tumit itu harus sama-sama rata. Jangan ada yang tertinggi, ada yang terbawah. Kalau kita sholat itu jamaah harus perhatikan tumit kita sama-sama. Rata satu ya loh, berarti itu sama rata. Jangan seikung ke sini maju, seikung ke sini. Jadi harus iya habis pasir. Bila kita berjamaah sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri ya loh. Nang datang berjamaah deh. Momennya kita masbuk. Ada masbuk isi di tengah loh, bukan ke kanan. Bukan ke kanan, isi di tengah. Di tengah itu ada siapa yang datang ke kanan, itu kan ke kiri. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Ya ada caranya. Berjamaah tuh. Biasanya kalau kita datang jamaah kita duduk itu ke kanan dulu, ada di tengah pertama. Habis itu isi di kanan, habis kiri harus nang sama sejajar, jangan timpang. Kalau mana aja ada. Kalau ibu-ibu jangan sembahyang dulu. Ulah sab sendiri jangan. Kalau hendak dapat berpahala jamaah lu, ratakan bagus-bagus di belakang. Hal itu sendiri dan sering menganjurkan dan menyuruh melakukannya. Ya nang disuruh rapatkan tadi. Setelah rapatkan sabnya dan luruskan. Liyukhalifanna Allah baina qulubikum. Allah akan tidak mencerai beraikan kita itu. Tapi kalau kita sudah pada rata, ya dah. Ya, mencerai beraikan kita itu. Kita tuh bisa itu nak belajar kita supaya kita bersatu. Rapi. Sesungguhnya aku melihat syaitan Nabi, syaitan masuk di salah-salah saf. Jadi syaitan itu masuk di salah-salah saf. Kalau kita ada rapat, cukup kita sakilan, kita orang kira-kira sakilan lah. Balas kita itu antara sakilan, jangan dulu terbirangkang. Minta maaf bang, kita jangan orang terbirangkang. Bila ada coba ada nang jahil ya Allah sampai kami betul orang lain nang betis. Sekadarnya aja sekilan, ukuran sekilan. Jadi rapi. Nah kita sajadah halus itu sedang, sajadah halus itu sedang. Tapi nang kenal benar pulang, nah itu bisa tahan pulang.
keganalan sajadah tuh dimasuki salah-salahnya nang bagus tuh sajadah nang sedang aja nang ukuran udah 2 kilan enggak sedang tuh. Oleh karena itu hendaklah kalian berdiri berjajar lurus hingga pundak yang satu menempel pundak yang lain sama-sama bersatu ini. Kalau menempel lah pundak-pundak ini nempel. Jangan mesti sikutan ya. Oh iya sikutan kalau kanakan bayar itu bisa sikutan. Ngat bawang lagi harus lagi lengan. Oh, bisa sikutan. Tapi kalau orang bawa sikutan takut kurang. Kalau kanakan kalau orang nambah ya. Oleh karena itu anak larang sejajar di sini. Tidak ada yang maju dan tidak ada yang mundur dan itu adalah sunnah. Artinya rata kali bang. Ada yang maju, ada yang mundur rata. Pundak, ini pundak ini nah. Ya, mana pundak? Ini orang bahu nih. Nah. Ini pundak. Nah. Bahu. Dan nang ganal dan halus ya tapi pipit orang timbul di Arab ya Allah Arab benar oh pertama seorang Indonesia halus tiga Arab mana bayangnya kipit orang kalau seorang halus Indonesia. Dan hendaklah hal itu sangat diperhatikan dan orang yang utama dan memerintahkannya adalah para imam. Ada imam memerintahkan. Jadi rapat dan shotnya atau imam turunnya diatur benar bang. Tapi sudah menguruskan letakkan shot sudah selesai. Bisa-bisa makmum aja lagi merapikan. Nah itu bangunnya makmum itu ada ilmunya. Jadi imam ada ilmunya, jadi makmum ada ilmunya. Jangan sembarangan juga. Aku aja imam aja mah nanggung ya. Ada itu misalnya tetap bisa menuntut ilmu, disuruh belajar. Kan mau pulang ke imam terus kamu nanggungnya. Aku aja sampai imam jadi nanggungnya dosanya. Kan mau imam dituntut belajar juga. Bila ada belajar tak payah jadi bunga. Karena para imam adalah penolong berbuat takwa dan kebaikan. Dan mereka diperintahkan untuk itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah kita kalau selama itu kebaikan disuruh kita untuk menolong. Tetapi kalau sudah kejahatan jangan umpat jangan ikut andil itu jangan. Selama itu kebaikan ikut aja biar. Tapi kalau udah kejahatan jangan ikut andil di dalam itu. Karena kita umpat dua mendapatkan dosanya. Hendaklah engkau segera memasuki shaf pertama dan berusaha menurut kemampuan engkau untuk merapatkan dan meluruskan shaf-shaf. Ini adalah salah satu sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang telah hilang. Jadi kita pandang itu sunnah Nabi, kita memandang itu karena Nabi. Semuanya, kalau apalagi orang duduk di makam Nur Muhammad itu semuanya kalau mana apalagi memandang semuanya karena Nabi kita menggawi. Sayyidina Umar kan Abu Bakar kasih mencium aja kaswa. Aku Sayyidina Yesus sahabat Nabi, seandainya Nabi kan mencium ikan, orang mencium. Tapi kenapa? Karena Nabi mencium ikan dari sini.
Padahal Hajar Aswad batu. Tapi kan mencium, ya para sahabat sempat mencium. Semuanya apa? Karena mutabaah lawan Nabi kita Muhammad SAW. Sama ini kita anak begawi itu katakan sopnya kita belajarlah yang sunnah-sunnahnya anak sembahyang itu. Ketahuilah bahwa perkara yang terpenting adalah selalu mengerjakan sholat berjamaah sebagaimana telah disebutkan. Namun sholat isya dan subuh dalam berjamaah lebih ditekankan untuk dilaksanakan dan lebih banyak keutamaannya. Angkawan di sini subuh lawan isya itu jangan sampai kada berjamaah ujar sini. Karena di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, man shallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisful lail wa man shallal subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullahu. Barang siapa salat isya dalam berjamaah seakan-akan ia menunaikan salat separuh malam, dan siapa yang salat subuh dalam berjamaah seakan-akan ia salat seluruh malam. Walaupun dia guring aja, tapi dia melaksanakan berisya berjamaah, subuh berjamaah. Jadi kalau kawan sampai tahajud juga, walaupun 2 rakaat, nah kayak bulan Ramadan nih, kayak kita masuk adakah sampai tahajud malam ya Allah? Apa guring aja. Tapi kalau orang nanu etikap nyatanya sampai yang tasbih ya loh. Di etikap tuh sampai tasbih aja buahnya, sampai bisa yang hajat digawe bagus, bersama Lindani bagus, diadakan nama itu tuh bagus. Apalagi nanti perita itu banyak orang nasi padang, banyak mana juga makanannya. Cari makanan nyaman-nyamannya aja di sahur, tibak tuh. Jadi jangan sampai isya lawan subuh itu tidak ada jamaah, harus berjamaah di subuh. Rasulullah SAW bersabda, farqu ma bainana wa bil munafiqin annahum la yastati'una hudul isya was subhi fil jamaah. Perbedaan antara kita dan kaum munafik di sini. Karena orang munafik itu inya sambil isya berjamaah itu asa berat. Awal sama yang subuh rancak ketinggalan, itu orang munafik lah. Dapat menunaikan salat isya dan subuh berjamaah, tidak dapat menunaikan salat isya dan subuh berjamaah. Jadi orang munafik ini baru sama isya dan subuh berjamaah. Jadi hati-hati, kalau kita tuh maunya ada sama isya atau subuh ada berjamaah, hati-hati, introspeksi diri kita. Kalau kok ada sifat-sifat yang kada bagus di dalam hati kita ada. Ya manusia itu macam-macam, yang mau mulai gitu. Berarti ada konflik di awal kita nih. Anak yang berjamaah itu kuler aja, berat. Berarti ada konflik. Itu perlu perhatikan apakah kesalahan. Nah itu ulun aja ini pun. Bila subuh itu ada berjamaah, pasti ulun perhatikan. Ada itu masalah. Apalagi umumnya sampai melandau, sampai jam 8, bahaya. Ada itu sesuatu yang kurang bagus dalam diri kita. Diriwayatkan di dalam hadis, man shallal isya fi jama'atin kana fi zimmatillah hatta yusbiha. Wa man shalla subha fi jama'atin kana fi zimmatillah hatta yumsiya. Barang siapa yang sholat isyanya berjamaah, maka ia dalam jaminan Allah. Jamin Allahnya sampai subuh, Allah menjaminnya. Keselamatannya, rezekinya Allah jamin, semuanya dijamin oleh Allah.
Tapi kalau Allah sudah menjamin, nyaman deh kita, tenang sudah kita. Atau pulang sambil subuh berjamaah, maka ia dalam jaminan Allah sampai kemarian. Nah, ini kayak sepeda nah. Tadi malam Isya berjamaah dijaga oleh Tuhan dalam jaminan Allah sampai subuh. Subuh pulang dapat jaminan Allah sampai kemarian. Itu terus berputar 24 jam, itu terus di dalam jaminan Allah. Jaminan Allah apa? Keselamatan kita di jalanan aman insyaallah. Kenapa? Karena kita melaksanakan berjamaah tadi. Rasulullah SAW bersabda, "Fala yatlubannakumullahu bisyai'in min zimmati." Maka jangan sampai Allah menuntut kalian dengan sesuatu dari jaminannya. Allah melindungi orang yang dalam jaminannya dari sesuatu gangguan. Jadi kalau sudah sampai jaminan Allah, aman dah. Tidak ada gangguan apapun, insya Allah. Yang penting dilaksanakan Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Telah sampai kepada kami di sini kabar bahwasanya hujjat sekalipun dikenal sebagai orang yang kejam dan zalim serta suka melanggar hukum-hukum Allah, namun ia menanyai setiap orang yang dibawa kepadanya pada waktu siang, apakah engkau salat subuh berjamaah? Maka ia menjawab ya, maka hujjat membiasakannya karena takut dituntut Allah atas sesuatu yang merupakan jaminan Allah. Kalau sudah Allah menjamin, dia aman dah. Rezeki kita tuh ada jamin Tuhan, semuanya dalam jaminan Allah. Salatul Jumat lagi. Seperti sudah diketahui sebelumnya tentang hadis-hadis Rasulullah SAW yang memberikan ancaman orang yang meninggalkan salat berjamaah tanpa uzur yang benar. Maka ketahuilah di sini dan yakinlah bahwa orang yang meninggalkan salat Jumat lebih keras ancamannya dan hukumannya. Hal ini disebabkan hukumannya adalah fardu ain. Karena salat Jumat itu fardu ain, lain fardu kifayah. Fardu ain artinya, ibu-ibu fardu ain ngerti. Fardu ain itu ya dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau fardu kifayah dikerjakan satu orang cukup sudah, lepas sudah. Sama gitu nang fardu kifayah itu orang yang menyelamatkan orang mati. Ada seikungin bisa menyembuhkan orang mati, sekampungan tak berdosa. Tapi kalau sampai yang Jumat ini 50-50 ya, satu bersatu, sendiri-sendiri. Itu fardu ain namanya. Ini orang terkadang ada pengerti fardu ain fardu kifayah itu kan ngerti. Kalau kita ada bertakwa. Makanya kita mengaji mana fathah, mana kasrah, mana dhammah, itu pada tahu ya. Mana fathah tanwin, mana kasrah tanwin, mana dhammah tanwin, dan lain-lain. Kalau kita akan belajar, kita tahu di atas, bawah, pakai 9 ya, pakai 9 ya. Itu berarti yang ada tahu apa ngarannya dhammah ya. Fardu ain sesuai ijma' para ulama. Karena Nabi kita menyebutkan di dalam hadisnya, man taraka salasa jum'atin min ghairi uzrin taballahu ala qalbi. Nih, perhatikan ini hadis Nabi. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali tanpa uzur. Ini kalau ada uzur. Kalau uzur pokoknya sakit nang bersangkutan sakitkah? Anda ke masjid kada hawa. Uzur namanya. Ini kalau kawahnya berarti saja sakit, tapi kau hadir baik kursi untuk sembahyang hadir.
Ini gak ada sopan aku aja, ada nang sopan. Duduk aja kayak apa sama kita sembahyang, berduduk kah sembahyang Jumat. Mau muncul situ paling hadiah salat Jumat. Ini awak gagah kalau Jumat. Nah, taba Allah ala qalbi. Allah akan menutup hatinya. Orang pun 3 kali setelah sembahyang Jumat tanpa uzur Allah akan tutup hatinya. Kalau sudah Allah tutup malihnya. Atamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Kalau udah khatamallahu ala qulubihim itu malih. Ditutup Tuhan hati. Anak mau kebaikan apa ditutup Quran ya. Tambah itu rezeki. Betapa 3 kali sampai Jumat ditinggalkan. Bahaya banget. Ditutup oleh Allah Ta'ala hatinya. Nah itu perlu perhatikan. Anak kita dalam rumah, perhatikan. Jangan sampai nyalat Jumat. Dan anak kita tuh pesani di rumah dulu sebelum sholat Jumat. Nah, bila kamu di sembahyang Jumat jangan berpandir, jangan bergaya. Itu kewajiban orang tuanya. Jangan sampai kita bisi anak, wah ya berpandir harus mengganggu orang lain, jangan. Malahan lebih bagus kita mengawal anak kita sholat Jumat itu. Anda kepada kita atau kita kawal. Jadi jangan sampainya mengganggu orang sholat Jumat. Supaya ini dilatih, mulai lagi harus dilatih. Anda anak di sini, padahinya ini kan ada orang tuanya kan sembahyang Jumat juga, pas anak bergaya harus ditagur selalu orang tua. Itu perlu diperhatikan. Ada bisikin buka padahi orang bahari bangun, nah jadi kayak orang bahari belajar. Bila ada cilingan lah, buat di sini cilingan. Belum di sini satu bu. Walaupun melajari itu dong, supaya membuat di cilingan. Orang bahari bangun, bila cari benar, supaya terlatihnya. Terlatih pertama sifat dermawan dulu, sifat kada pemalas. Jadinya terbiasa sudah saat Jumat. Ibnul Abbas radhiyallahu anhu ditanya tentang seseorang laki-laki yang sholat malam dan berpuasa di siang hari, tetapi ia tidak menghadiri sholat Jumat dan tidak sholat berjamaah. Ibnul Abbas menjawab, ia masuk neraka di sini. Orang itu dia seorang sembahyang berjamaah, menghadiri sholat Jumat dan tidak sholat berjamaah. Ditanyai orang, di sini orang itu masuk neraka. Ujar Ibnu Abbas, salat malam digawinya, kemudian tahajud digawinya, nang sunat, puasa digawinya, nang sunat, tetapi salat Jumat kada. Banyak orang mau halwat, tapi kalau sudah azan Jumat sini hadir. Lain ceritanya lawan Datuk Sanggul menurut orang-orang Bahari. Datuk Sanggul sembahyang di Makkah. Kalau kita sembahyang di mana? Di muka TV. Dituntun Makkah juga. Makkah dituntun. Berarti orang sembahyang di Makkah aja. Jujur orang sembahyang di Makkah. Tapi seorang duduk di muka TV. Mana itu sembahyang aja? Orang yang sembahyang di Makkah. Jujur orang. Seorang duduk di TV. Apalagi biar tak kayak nih orang Banjar Arab yuk mah ngalampet terus ya.
dua itik dia, sama liar dia, itiknya dia sama liar. Ya liar benar, bisa orang satu sama liar harganya, hanya liar itiknya sama liar dia. Salah paham dia. Dan buat Arabio itiknya dia banyak sama liar. Nah, warnanya orang sama liar bang. Padahal sama liar itu gegah benar, liar benar itiknya. Jadi kalau orang bukan dengan orang Banjar itu dia harus mikir nak jujur. Ini bisa nang Arabio juga. Orang suka mana orang menjual tahu, dan orang tahu berjejak, ada aja dia. Orang tahu berjejaknya ada aja, berjejaknya ada aja. Dia tak injak suami yang di tangan. Saya salah paham. Jangan paham. Di kilo 8 nama jodoh orang Jawa. Orang pernah di kilo 8 bagaimana? Di kilo 8 itu banyak. Kilo 8 tahu ya? Karya Ali Bakti itu. Lawas sama situ di karya Ali Bakti itu. Kira kilo 8 banyak orang Jawa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nusallis salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzal bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli. Jadi kalau salat Jumat itu dilarang kita berjual beli. Apalagi sampai di alam di hambin masjid berjualan dilarang. Jadi kalau sudah jalan Jumat ditutup semua, pekerjaan apapun tinggalkan. Nah, yang demikian itu lebih baik bagi kalian, dan janganlah kalian mengetahui. Kalian jika mengetahui. Selanjutnya disini bahwasanya engkau melihat banyak orang yang mengaku muslim dan mukmin, mereka mendengar kalam Allah dan perkataan Rasulnya, namun meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur atau dengan uzur yang fasid dan tidak sah. Uzur yang fasid kecuali ada uzur syar'i, uzur yang disuruh. Banyak uzur-uzurnya, karena ada di dalam kitab tentang uzur-uzur salat berjamaah. Ada di dalam itu boleh meninggalkan salat berjamaah. Tapi salat Jumat ada uzur-uzur Jumat pula. Harus pelajari, harus ketahui itu. Telah kami sebutkan bahwasanya uzur yang dibolehkan untuk meninggalkan salat Jumat ialah uzur yang tidak memungkinkan untuk hadir. Nah, nggak ada memungkinkan di sini untuk hadir uzur Jumat katanya. Kalau mungkin hanya dia ada apa? Apabila memungkinkan maka dengan susah payah yang tidak bisa ditanggungkannya dengan biasanya terhalang dengan sebab itu. Tidak ada yang meninggalkan salat Jumat tanpa uzur yang sah kecuali orang munafik yang ragu dari ia luput dari kebenaran. Telah hilang dari hatinya cahaya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan pengagungan dengan hak-hak Allah yang tidak ada kemuliaan bagi seseorang hamba kecuali dengannya. Tidak ada kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan akhirat kecuali dalam menunaikan salat Jumat. Bahkan tidak ada keselamatan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala dan murkanya kecuali dalam menunaikan salat Jumat dan memeliharanya. Lihatlah bagaimana hamba yang buruk ini
tidak menginginkan kebahagiaan dan keberuntungan dirinya, kemudian tidak memperdulikan kerugian dan kebinasaan hingga ia tinggalkan hak-hak Allah dan kewajiban yang ditetapkannya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keselamatan dari kesengsaraan yang sangat dan takdir yang buruk. Kemudian ketahuilah bahwasanya yang menghadiri salat Jumat sekalipun memiliki uzur yang sah adalah lebih utama dan menunjukkan pengagungan sempurna terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hak-haknya serta keinginan penuh untuk memperoleh pahala di sisi Allah dan rasa takut akan kemurkaannya dan hukumannya. Ya, nang hukum Jumat nang sah itu kalau masih ajan itu tendangan, kecuali kita jauh begana di padang hutan, ajan nggak ada tendangan. Tapi kalau kita di sini sudah ajan itu tendangan. Samarinda ini ada kawan uzur Jumat. Kalau masih tendangan azan, awak gagah aja umpamanya. Kalau asam urat aja jadi alasan alasan uzur Jumat ada awak. Aku aja asam urat aja, awak aja. Caranya kayak apa Pak? Dibuka. Kecuali nang garing parah. Ada awak hadir lalu Jumat. Nah, baru apa? Apalagi awak gagah tadi. Ini perlu di dalam hari perhatikan. Apalagi orang yang tak kaji musa buku, kalau berjumatan lagi ada tuh. Ini musa buku nggak ada ya. Ketinggian ilmu sudah Tuhan melulu. Jadi kalau berjumat lain tak kaji ilmu datu sanggul di Jumat sih. Tapi kali dikatakan dan bertemu lawan Datuk Daha misalnya, tiap Jumat bertemu lawan Datuk Daha, bila anak bertamu aja lawan Datuk Sanggul, Wali Kalimantan ya, setiap Jumat itu tamu. Sedikit lagi, ketahuilah olehmu bahwasanya hari Jumat adalah penghulu hari-hari dan memiliki kemuliaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam hari Jumat. Nabi Adam diciptakan Allah hari Jumat. Pada hari itu Allah mengadakan kiamat. Kalau hari kiamat itu pasti udah harinya hari Jumat. Tapi pada tahun lagi tahun berapa? Ada kalau nang semua diadakan bila apa aja maluren dah. Hari kiamat ini ya Allah. Ada kau ditentukan hari kiamat tahun ini gak ada kawan. Kalau ada orang mengani mendahan tahun ini terus suang kejadian itu hanya dari apa ya Ustaz Zulkifli Hasan kan nang pernah mengatakan itu tuh di dalam YouTube tuh bila ada raja mati di bulan Ramadan kan akan terjadi kiamat. Ada suang tuh yang di Banjar juga sampai nukar banyak aja kalau kemarau itu mau aja loh mau kejadian becak nukar banyak takutan mau kemarau. Ini sebelum kiamat kan kemarau beberapa tahun itu caranya ciri-cirinya kemarau kan beberapa tahun hanya kiamat. Jadi kiamat itu harinya hari Jumat. Dan pada hari itu pula Allah Subhanahu wa taala mengizinkan penghuni surga untuk menziarahinya. Para malaikat menamai hari Jumat dengan hari tambahan karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala membuka
membuka banyak pintu rahmat dan melimpahkan karunia serta memperbanyak kebaikan. Jadi di dalam Jumat itu kita disuruh banyak baca salawat, banyak disuruh kebaikan, disuruh bersedekah hari Jumat itu. Dalam hari Jumat terdapat satu saat yang mulia di mana doa dikabulkan secara mutlak. Ini secara mutlak nih, pada hari Jumat itu pasti ada doa jam berapa itu dikabulkan Allah Ta'ala. Ada memedahkan habis asar, habis asar lah. Disuruh kita amaliyah berdoa di situ hari Jumat. Dan malam ada maghrib antara maghrib dan isya. Ada mengadakan habis sembahyang subuh. Itu hari-hari yang saja berdoa tuh. Nah kayak kita tuh, di malam-malam itu jangan sampai maghrib isya itu ada ibadat. Paling kadang kita setumat barang ada ibadat baca Quran kah, baca Yasin kah, antara subuh nih. Habis sembahyang subuh jangan langsung guring. Apakah dibaca dulu? Kalau kawan jangan habis sembahyang subuh langsung guring, jangan. Apakah diambil tasbih katik-katik? Nah, jadi katik-katik aja tasbih, baca ya, subhanallah, alhamdulillah. Baca apakah? Ya berdoa. Ya nang amaliyahnya baca wiridul latif kah, baca latibul haddad kah, baca latibul atas kah. Emang sudah ada baca latibul atas, wiridul latif. Kalau habaib kalau bisa subuh tuh wiridul latif baca latibul haddad, hizib sakran, hizib nawawi. Itu bagus tuh. Hizib tuh dibacai. Janganlah engkau sibukkan diri engkau dengan selain itu kecuali pekerjaan yang bersifat darurat. Maka bahwasanya hari Jumat khusus untuk akhirat. Cukuplah kesibukan urusan dunia di hari-hari lain telah menimbulkan keterdayaan dan kesia-siaan orang mukmin. Patut menjadikan seluruh siang dan malamnya dipenuhi dengan amal untuk akhirat. Maka wilayah tidak mampu melakukan itu dan terhalang oleh kesibukan urusan dunia, maka ia khususkan hari Jumat itu untuk urusan-urusan akhirat. Jadi dikhususkan hari Jumat itu jangan sampai sibuk dunia, akhirat biasanya. Di banyak amal untuk akhirat hari Jumat itu. Sehari itu barang digunakan waktunya. Umpamanya hari Jumat itu biasanya hari-hari lain begawi sampai jam 12, hari Jumat dia jam 10 lah boleh sudah. Jadi jangan sampai tertinggal maksudnya salat Jumat. Begawi bukannya dilarang, begawi hari Jumat boleh, tetapi jangan sampai ketinggalan gitu aja. Jangan sampai kada Jumat. Allahu a'lam bishawab. Ini untuk sementara libur dulu, pengajian ini habis hari raya. Jadi mungkin enak setahun bulan dulu. Bulan Mei kan? Oh. Ada pengajian lagi ya kan. Tapi bulan habis hari raya ini mungkin 10 hari deh. Nah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, kepanjangan umur, dapat bertemu di tahun akan datang. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Ini ibu-ibu nang menyumbang masjid, ya Allah menyumbang air aqua masjid, mudah bertambah rezekinya, berkah semuanya. Nang menyumbang wadai di masjid, mudah-mudahan dipanjangkan umur, berkat berkah. Air raya parah sudah kita dan sehat, yang umur. Apa disiapkan ke tempat lah. Kalau ini tinggal aja, mendatangi rumah pian aja, makannya aja. Kalau di rumah tuh ada kau masak, bini parah udah.
Doakan dan selamat. Rencana lahiran di sini aja bang. Ada Banjar biasanya di Banjar terus. Ini di sini aja insya Allah. Mudah aman. Ya Pak Santuni. Mahal sih terus Pak Santuni kita. Jadi terus adanya nyaman tadi bang. Ada nyaman dong arifnya. Pak Santuni kita adanya ada gini anu sini mau aja jadi ada sorong lah gini anu. Bisa ya hindar yakin apa ya besok ini hindar terus kita. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Allah zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده والله بحمده الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل وسلم على محمد يا أخواني المسلمين الفاتحة الرحمن الرحيم آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وسلم وقرأ القرآن العظيم والحمد لله لا إله إلا الله وسلم وسبحان الله بحمده اللهم صل على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه وصلى ورحمة نازلة وبر الشامل وسلم تقبل المقدمة ونحليها إلى سيدنا النبي الشافعي صلى الله عليه وسلم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا والجيران للمسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة واشفعنا في قبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اوضح لنا أبواب الخير أبواب البركة أبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصيام وأبواب السلامة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا والآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. بارك اللهم لنا يا الله في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم يا الله في شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا غيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجتنا يا الله والمسلمين الكريم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
silakan. Demikianlah pengajian ba'da subuh di Masjid Al-Hudri. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.